Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, alladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bilibasi sufi tajidu hilawatal iman fi qulubikum. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fadlul kiram, para alim, para ulama, para sesepuh bini sepuh, al-mukarram mursyid Thariqatus Siddiqiyah Syekh Mukhtar al-Mujtaba, al-mukarramah ibunya Safatul Ummah, al-mukarram Ketua Forum Khalifatus Siddiqiyah Bapak Tasrikul Adib Aziz, al-mukarram Bapak Maulana Sulhi Ajalsani, pimpinan Wali Talqin Thariqatus Siddiqiyah Indonesia, sekaligus Ketua Umum Organisasi Pemuda Siddiqiyah Front Ketuhanan Yang Maha Esa. Bapak Ibu Jamiah Kausara yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Salah satu di antaranya, pada saat ini Bapak Ibu masih diberi nikmat sehat, masih diberi nikmat kesempatan sehingga bisa melaksanakan ibadah kausaran secara berjamaah. Hingga berkali sholawat salam tujuh kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau membawa ajaran agama Islam, suri tauladan yang baik, rahmatan lil alamin. Yang ketiga, syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada beliau Mursyid Thariqatus Siddiqiyah yang senantiasa membimbing rohani kula lan panjenengan sedaya melalui ajaran Thariqat Siddiqiyah. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua termasuk golongan murid-murid Thariqat Siddiqiyah yang taat, sami'na wa ta'na. Bapak Ibu yang kami muliakan, di dalam pertemuan kali ini perlu saya sampaikan sebuah hadis ingkang umumipun mekaten. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum.
Artosipun bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak melihat gambar seseorang dan tidak melihat harta benda besar kecilnya yang dimiliki, akan tetapi yang dilihat oleh Allah adalah hati dan amalnya. Bapak Ibu yang kami muliakan, sebagai contoh, suatu daerah yang akan ditinjau oleh seorang raja misalnya, akan ditinjau seorang presiden, atau akan ditinjau oleh seorang bupati, pasti orang daerah itu akan melakukan beberapa persiapan-persiapan, akan sibuk menyingkirkan hal-hal yang tidak baik, yang tidak disukai oleh seorang raja atau seorang bupati, karena daerahnya itu akan dilihat, daerahnya akan dikunjungi, dan di situ akan melakukan apa yang terbaik. Mungkin daerahnya itu dihias dengan sesuatu yang bisa menyenangkan sang raja atau sang bupati. Bapak Ibu yang kami muliakan, bagi orang yang menginsafi bahwa hatinya dilihat oleh Allah, hatinya dilihat oleh Malikul Mulk, rajanya raja, akan dilihat oleh Allah Ta'ala, pasti akan menghilangkan sifat-sifat hati yang tercela. Misalnya sifat takabur, sifat riya, ingin dipuji manusia, sifat hasud, dengki, sifat tamak, rakus, dan lain-lain. Dan menghiasi hatinya dengan sifat-sifat batin yang terpuji, seperti sifat ikhlas, sifat syukur, sifat sabar, tawakal, tawadhu, rendah hati, dan lain-lain. Bapak Ibu yang kami muliakan, ilmu yang membicarakan sifat-sifat hati yang mahmudah, terpuji, dan sifat-sifat hati yang madhumah, tercela, itulah ilmu tasawuf. Rasulullah dawuh, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bilibasi sufi tajidu hilawatal iman fi qulubikum. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajib atasmu memakai tasawuf, maka kamu akan menemukan manisnya iman di dalam hati. Jadi bertasawuf itu diwajibkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Di dalam hadis ini menerangkan bahwa di antara hikmahnya bertasawuf itu ialah akan menemukan manisnya iman di dalam hatinya. Manisnya iman tidak mungkin dapat ditandingi oleh segala apa yang manis di dunia ini. Bila orang itu dapat menemukan manisnya iman di dalam hatinya, orang tersebut akan masuk menjadi golongan sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Fatihah. Alladzina an'amta alaihim, yaitu orang-orang yang telah diberi nikmat iman. Banyak sifat-sifat batin yang tercela yang wajib dibersihkan dari hati. Di antara dari sekian banyaknya sifat-sifat hati yang tercela, ini ialah sifat tomak. Sifat tomak ialah sifat yang membangkitkan nafsu untuk menguasai hak-hak yang ada pada manusia lain. At-tama'a inna bi'asu hawa nafsa ila ma fi aidin nas. Sifat tama itu ialah sifat yang membangkitkan nafsu untuk menguasai hak-hak yang ada pada manusia lain. Bapak Ibu jamiah kausaran yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sebagaimana yang telah dirasakan oleh bangsa Indonesia dan juga sudah kita saksikan bersama-sama, dan juga sudah kita rasakan bersama-sama, bahwa yang kita rasakan saat sekarang ini di Indonesia ini mengalami kekacauan di segala bidang. Satu, kekacauan di bidang politik. Dua, kekacauan di bidang ekonomi. Tiga, kekacauan di bidang sosial. Empat, kekacauan di bidang hukum, di bidang persatuan, di bidang keamanan, dan lain-lain. Semuanya itu tidak lepas dari sebab akibat. Semua itu hanyalah akibat-akibat. Tiap akibat tentulah timbulnya dari sebab. Sebagaimana diterangkan di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 184. Kullu syai'in sabab. Segala sesuatu ada sebab-sebabnya. Kullu syai'in sabab. Segala sesuatu ada sebab-sebabnya. Apakah sebabnya bangsa Indonesia sekarang ini di dalam kekacauan yang menggila? Di dalam hadis Nabi diterangkan, iyyakum
wa toma'a fa innahul faqrul haddi. Hendaklah kamu takut akan sifat toma, maka sesungguhnya ialah mendatangkan kekafiran. Jadi sifat toma itu adalah mendatangkan kefakiran. Bapak yang kami muliakan, sifat toma adalah sifat yang ingin menguasai hak-hak orang lain. Sifat toma itulah sifat penjajah. Dan sifat toma akan terjadi orang itu perbuatannya bertentangan dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Jadi penjajahan itu adalah sifat toma, sifat rakus yang ingin menguasai hak-hak orang lain. Oleh sebab itu, hati kita harus bersih dari sifat toma. Bagaimana caranya untuk membersihkan hati dari sifat toma? Hadis Nabi menerangkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in sabab, likulli syai'in siqolatun. Segala sesuatu itu ada alat pembersihnya. Wa siqolatal qalbi, dan alat pembersih hati dzikrullah, zikir kepada Allah. Jadi berzikir kepada Allah adalah bisa membersihkan hati dari sifat-sifat yang tercela, khususnya sifat toma, sifat rakus yang ingin menguasai hak-hak orang lain. Oleh sebab itu, inti atau pokok ajaran Thariqat Siddiqiyah adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah itu adalah satu-satunya kalimat yang diamalkan oleh semua nabi yang jumlahnya ada 124.000 nabi. Yang paling utama yang diamalkan adalah la ilaha illallah. Oleh sebab itu, maka perlunya kita mempelajari ilmu tasawuf, perlunya kita ini bertolekot agar bisa bagaimana cara berzikir kepada Allah sehingga hati ini bisa bersih dari sifat-sifat yang tercela. Bapak Ibu yang kami muliakan, kira-kira bisa dipahami? Saya kira hanya ini yang perlu kami sampaikan, walaupun sedikit, mudah-mudahan menimbulkan hati menjadi sadar takarub ilah. Sekian, mohon maaf barangkali dalam penyampaian ada kata-kata yang tidak berkenan, maka mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kira cukup. Akhir kalam, wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.